Aksi nekat supporter cantik Jepang di Tokyo, rela berdesakan demi ikut nyanyikan yel-yel supporter Indonesia. Sorak-sorai menggema dari salah satu sudut Stadion Ajinomoto, Tokyo, bukan hanya dari warga Indonesia yang hadir menyaksikan laga persahabatan antara timnas Indonesia melawan Jepang, tetapi juga dari seorang perempuan muda asal Jepang yang berhasil mencuri perhatian ribuan penonton. Ia bukan artis, bukan pula bagian dari panitia penyelenggara, melainkan seorang supporter biasa yang melakukan aksi luar biasa, rela berdesakan di tribun pendukung Indonesia demi ikut menyanyikan yel-yel khas Garuda. Perempuan itu adalah Sakura Hayashi, 23 tahun, warga asli Tokyo yang kini mendadak viral di media sosial setelah video dirinya bernyanyi dan berjoget bersama para pendukung timnas Indonesia tersebar luas. Dengan mengenakan jersey merah kebanggaan tim merah putih, wajah Sakura terlihat berseri-seri di tengah kerumunan supporter Indonesia yang kompak menyanyikan yel-yel seperti "Garuda di Dadaku", "Satu Jiwa untuk Indonesia", hingga "Indonesia Pusaka". Kepada media lokal Jepang dan Indonesia, Sakura mengungkapkan bahwa dirinya mulai tertarik pada budaya supporter Indonesia sejak menyaksikan pertandingan Asian Games 2018 yang digelar di Jakarta. Saat itu, ia melihat bagaimana semangat dan loyalitas supporter Indonesia begitu luar biasa. Saya tidak pernah melihat atmosfer seperti itu di pertandingan Jepang. Supporter Indonesia berbeda. Mereka bukan hanya menonton, mereka hidup bersama timnya, ujar Sakura dengan bahasa Inggris yang fasih. Rasa kagumnya semakin bertambah ketika ia mengikuti berbagai video yel-yel supporter Indonesia di YouTube dan TikTok. Ia bahkan membuat playlist pribadi bertajuk Indonesian Ultras Anthem, yang ia dengarkan setiap hari. Aksi nekat, masuk ke tribun merah putih. Ketika diumumkan bahwa timnas Indonesia akan bertanding di Tokyo dalam laga persahabatan melawan Jepang, Sakura tak menyia-nyiakan kesempatan. Ia membeli tiket tribun reguler, namun sengaja menyusup ke bagian tribun yang didominasi oleh supporter Indonesia. Ia datang sendiri, membawa syal merah putih, dan menempelkan stiker Garuda di pipinya. Saya tahu seharusnya saya duduk di tempat lain, tapi saya ingin merasakan atmosfer supporter Indonesia dari dekat. Saya belajar yel-yel mereka selama 2 bulan, katanya sambil menunjukkan catatan kecil berisi lirik-lirik dalam bahasa Indonesia, lengkap dengan cara pelafalannya. Tanpa ragu, Sakura bergabung dalam lautan merah putih yang tak henti-hentinya melantangkan dukungan. Ia melompat, bernyanyi, dan mengibarkan syalnya dengan semangat yang sama seperti supporter Indonesia lainnya. Bahkan, beberapa kali ia memimpin nyanyian, "Ayo, ayo, ayo Indonesia", dan berhasil mengajak ratusan orang di sekitarnya ikut bersorak. Viral di media sosial, simbol persaudaraan supporter. Momen Sakura bernyanyi dan berjoget dengan penuh semangat di tengah-tengah pendukung Garuda terekam kamera dan langsung viral. Video yang diunggah akun Instagram @supporterindonesia_official sudah ditonton lebih dari 3 juta kali hanya dalam waktu 1 hari. Warganet pun membanjiri kolom komentar dengan pujian dan rasa kagum. "Salut banget sama Sakura-san, semangatnya luar biasa. Ini bukti bahwa supporter Indonesia itu bisa menular semangatnya ke siapa saja," tulis akun @GarudaUltras_JKT. Bahkan, akun resmi PSSI turut mengunggah ulang video tersebut dengan caption, "Cinta tidak mengenal batas negara. Terima kasih atas dukunganmu, Sakura." Dapat penghargaan dari KBRI Tokyo. Aksi Sakura tak hanya berbuah popularitas di dunia maya. Beberapa hari setelah pertandingan, ia diundang secara resmi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI di Tokyo untuk menerima apresiasi berupa sertifikat Sahabat Supporter Indonesia serta merchandise resmi. "Timnas, kami sangat menghargai semangat dan keberanian Sakura-san. Aksinya menjadi simbol bahwa semangat sepak bola bisa menyatukan bangsa," ujar atas kebudayaan KBRI Tokyo, Yuda Rahmadi. "Ingin belajar bahasa Indonesia dan nonton ke Jakarta." Dalam wawancaranya, Sakura mengaku sedang serius mempelajari bahasa Indonesia agar bisa menyanyikan semua yel-yel tanpa kesalahan. Ia bahkan berencana datang langsung ke Jakarta saat kualifikasi Piala Dunia berikutnya digelar. "Saya ingin merasakan sendiri atmosfer di Stadion Gelora Bung Karno. Saya ingin melompat bersama puluhan ribu orang, menyanyikan yel-yel dari awal sampai akhir. Mimpi saya adalah berdiri di tengah Jakmania, Ultras Garuda, bonek, dan semua," ujarnya sambil tertawa.
Penutup, suara dari tribun yang menyatukan. Aksi nekat dan tulus dari Sakura Hayashi bukan hanya mencerminkan kecintaan seorang individu terhadap sepak bola, tapi juga menjadi potret bagaimana olahraga bisa menjembatani budaya, bahasa, dan perbedaan bangsa. Di tengah dunia yang sering diwarnai persaingan dan perpecahan, seorang supporter cantik asal Jepang membuktikan bahwa nyanyian dari tribun bisa menjadi bahasa universal, bahasa semangat, solidaritas, dan persahabatan. Dan malam itu, di Tokyo, suara Indonesia terdengar lebih lantang dan lebih dalam, karena salah satunya dinyanyikan oleh Sakura.